Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdaus Nata. Saya merupakan perwakilan dari kelompok 14 untuk memandu jalannya presentasi laporan penelitian dalam memenuhi tugas mata kuliah logika dan penalaran ilmiah. Kami mengambil judul laporan penelitian yang berupa analisis pengaruh fleksibilitas dan keamanan terhadap digitalisasi pembayaran UMKM bagi mahasiswa Universitas Negeri Jakarta. Boleh next. Ini merupakan anggota kelompok dari kami. Yang pertama ada saya sendiri, Firdaus Nanta. Lalu selanjutnya ada Fikri Adi Nugraha. Dan selanjutnya ada Sendrio Rivalinsyah. Boleh di next. Oke, untuk latar belakang masalah dalam penelitian kami, dalam era digitalisasi yang semakin pesat, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi utama di berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam dunia bisnis dan perdagangan. Salah satu bentuk penggunaan teknologi yang semakin populer adalah digitalisasi pembayaran, di mana transaksi pembayaran dilakukan secara elektronik melalui perangkat komputer atau perangkat mobile. Dalam konteks bisnis, digitalisasi pembayaran juga berdampak pada usaha mikro, kecil, dan menengah atau disingkat UMKM. Nah, UMKM merupakan faktor yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia karena UMKM sendiri yang telah menggunakan sistem pembayaran digital dalam transaksi perdagangannya. Banyak UMKM yang telah menggunakan sistem pembayaran digital dan dalam melakukan transaksi. Nah, kehadiran sistem pembayaran digital ini menimbulkan berbagai macam pandangan dari para masyarakat. Ada yang merasa diuntungkan dan juga ada yang merasa dirugikan. Selain itu, muncul pula beberapa isu terkait fleksibilitas dan keamanan digitalisasi pembayaran UMKM. Fleksibilitas digitalisasi pembayaran UMKM itu mengacu pada kemampuan UMKM dan masyarakat termasuk khususnya itu mahasiswa untuk mengadopsi teknologi pembayaran digital secara efektif dan efisien. Pada era saat ini, banyak mahasiswa merasa lebih mudah dan cepat jika membayar sesuatu menggunakan e-wallet atau uh, pembayaran digital. Nah, hal ini itu dikarenakan mereka merasa lebih praktis karena mereka tidak perlu lagi membawa uang cash. Nah, hal tersebut itu juga menimbulkan kemudahan nih bagi penjual karena mereka tidak perlu repot lagi untuk mencari kembalian. Selain itu, dengan adanya pembayaran digital akan menghindari adanya kerusakan dan kehilangan pada uang akibat peletakan uang yang sembarangan. Nah, selain itu, keamanan digitalisasi pembayaran UMKM juga menjadi isu yang penting gitu. Mahasiswa harus memastikan bahwa transaksi pembayaran digital yang mereka lakukan aman dan terlindungi dari kejahatan cybertech. Nah, mahasiswa harus lebih bijak dalam penggunaan platform pembayaran digital. Karena saat ini banyak sekali kejahatan cyber yang berhubungan dengan pembayaran digital. Karena untuk mendaftar dalam platform ada syarat utama yang harus dilakukan. Salah satunya yaitu memasukkan data pribadi seperti KTP. Nah, dari hal tersebut banyak sekali orang yang dengan sengaja meretas data-data milik orang lain yang nantinya akan mereka gunakan secara ilegal untuk hal-hal yang aneh seperti pinjol, penipuan, dan sebagainya. Nah, maka dari itu kami melakukan penelitian ini maksud untuk menganalisis fleksibilitas dan keamanan digitalisasi UMKM bagi Universitas Negeri Jakarta. Boleh di next. Oke, berikut merupakan rumusan masalah dan tujuan penelitian dari penelitian yang kami lakukan. Rumusan masalahnya yang pertama, bagaimana pengaruh fleksibilitas terhadap digitalisasi pembayaran bagi mahasiswa Universitas Negeri Jakarta. Yang kedua ini, bagaimana pengaruh keamanan terhadap digitalisasi pembayaran bagi mahasiswa Universitas Negeri Jakarta. Yang ketiga, bagaimana pengaruh fleksibilitas dan keamanan terhadap digitalisasi pembayaran UMKM bagi mahasiswa Universitas Negeri Jakarta. Nah, tujuan penelitiannya yaitu untuk menganalisis pengaruh fleksibilitas terhadap digitalisasi pembayaran bagi mahasiswa
Yang kedua, untuk menganalisis pengaruh keamanan terhadap digitalisasi pembayaran bagi mahasiswa. Yang ketiga, untuk menganalisis terkait pengaruh fleksibilitas dan keamanan terhadap digitalisasi pembayaran UMKM bagi mahasiswa Universitas Negeri Jakarta. Boleh di next. Oke, berikut merupakan studi literatur. Karena kita mengambil data primer dan data sekunder, kita memanfaatkan data sekunder yang berupa studi literatur. Boleh di next. Studi literatur yang pertama, seperti yang kalian lihat tadi, itu merupakan fleksibilitas dalam konteks digitalisasi pembayaran UMKM. Nah, fleksibilitas dalam pembayaran digital itu mencakup kemampuan untuk melakukan transaksi kapan saja dan di mana saja, dengan berbagai metode pembayaran yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Nah, lalu sebagian besar penelitian sebelumnya mengonsepkan fleksibilitas sebagai faktor penting dalam penerimaan teknologi pembayaran digital. Mahasiswa sebagai konsumen digital aktif seringkali mencari kecepatan dan kemudahan dalam transaksi, sehingga fleksibilitas menjadi faktor kunci dalam mendorong adopsi pembayaran digital. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa mahasiswa lebih cenderung mengadopsi teknologi pembayaran digital ketika mereka merasa dapat mengontrol dan mengelola transaksi dengan cara yang sesuai dengan preferensi mereka. Oleh karena itu, dalam konteks UMKM, pemahaman tentang bagaimana fleksibilitas dalam pembayaran digital mempengaruhi sikap dan perilaku mahasiswa, dapat memberikan wawasan penting bagi pelaku bisnis dan penyedia layanan pembayaran. Oke, boleh di next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya adalah studi literatur yang kedua, yaitu keamanan sebagai determinan utama dalam adopsi pembayaran digital. Boleh di next. Jadi, keamanan adalah aspek krusial dalam konteks digitalisasi pembayaran UMKM, terutama ketika melibatkan mahasiswa sebagai pengguna utama. Berbagai risiko keamanan termasuk penjualan barang palsu, pencurian identitas, penipuan, dan ancaman cyber lainnya dapat mempengaruhi kepercayaan mahasiswa terhadap pembayaran digital. Penelitian sebelumnya menyoroti bahwa persepsi keamanan menjadi salah satu faktor utama yang mempengaruhi niat pengguna untuk mengadopsi dan menggunakan layanan pembayaran digital. Jadi, keterlibatan mahasiswa dalam aktivitas online dan transaksi digital seringkali memerlukan pertukaran informasi yang sensitif, seperti data kartu kredit atau informasi identitas lainnya. Oleh karena itu, keamanan menjadi faktor yang sangat penting dalam meningkatkan tingkat kepercayaan mahasiswa terhadap pembayaran digital. Pemahaman mendalam tentang sejauh mana keamanan mempengaruhi preferensi mahasiswa dalam konteks pembayaran UMKM dapat memberikan landasan yang kuat bagi pengembangan kebijakan dan sistem yang lebih aman, sehingga UMKM dapat lebih laris dan mahasiswa lebih tertarik dalam melakukan pembayaran secara digital. Boleh di next. Lalu studi literatur yang ketiga atau yang terakhir yaitu mengenai integrasi antara fleksibilitas dan keamanan dalam adopsi mahasiswa terhadap digitalisasi pembayaran bagi UMKM. Boleh di next. Jadi, beberapa penelitian telah mengamati bahwa faktor-faktor seperti fleksibilitas dan keamanan tidak selalu bersifat independen, tetapi mereka saling berkaitan dan saling memoderasi dalam mempengaruhi penerimaan dan adopsi teknologi. Oleh karena itu, untuk memahami secara holistik antara pengaruh fleksibilitas dengan keamanan terhadap digitalisasi pembayaran UMKM, perlu dilakukan suatu analisis yang mengintegrasikan kedua dimensi ini. Studi ini akan memperluas pemahaman terhadap literatur yang ada dengan memberikan wawasan secara khusus pada bagaimana mahasiswa sebagai pemangku kepentingan utama dalam merespon dan berinteraksi dengan teknologi pembayaran digitalisasi di konteks UMKM. Jadi, integrasi data dari kedua dimensi ini akan membantu merancang strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan adopsi pembayaran digital di kalangan mahasiswa dan UMKM, sekaligus memberikan kontribusi pada pemahaman lebih lanjut dalam literatur terkait. Jadi, studi literatur ini merupakan
data sekunder yang menjadi acuan kami dalam melakukan penelitian ini. Jadi next. Selanjutnya adalah model konseptual. Jadi di model konseptual ini, kami menghubungkan antara variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas tersebut adalah fleksibilitas sebagai X1 dan keamanan sebagai X2, serta variabel terikatnya yaitu digitalisasi pembayaran UMKM yaitu variabel Y. Jadi, hipotesis kami menentukan yang pertama, apakah fleksibilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap digitalisasi pembayaran UMKM bagi mahasiswa Universitas Negeri Jakarta, dan apakah keamanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap digitalisasi pembayaran UMKM bagi mahasiswa Universitas Negeri Jakarta. Boleh di next. Selanjutnya adalah ruang lingkup penelitian. Yang pertama ada jenis penelitian. Dalam penelitian ini, kami menggunakan metode asosiatif dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Metode asosiatif digunakan untuk mengeksplorasi hubungan kausal dan pengaruh antara variabel menggunakan pengujian hipotesis. Jadi kami menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan kuesioner dan pendekatan kualitatif dengan studi literatur yang telah saya jelaskan tadi. Lalu yang kedua adalah variabel yang diteliti. Variabel yang kami teliti ada 3, seperti yang sudah ada dalam model konseptual tadi. Yang pertama yaitu variabel bebas X1, yang merupakan fleksibilitas. Yang dimaksud adalah kenyamanan dan kebebasan dalam bertransaksi secara digital. Lalu, variabel yang kedua adalah variabel bebas atau X2, yaitu keamanan. Maksudnya adalah seberapa aman kita untuk melakukan transaksi secara digital. Lalu yang ketiga, variabel terikat atau Y, yaitu digitalisasi pembayaran terhadap UMKM. Maksudnya adalah seberapa berpengaruh dengan adanya digitalisasi pembayaran untuk UMKM. Apakah digitalisasi pembayaran membawa dampak positif atau membawa dampak negatif. Lalu yang ketiga adalah tempat penelitian. Tempat penelitian kami karena kami adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi yang berada di kampus AUNJ, jadi target utama kami adalah mahasiswa yang secara khusus kuliah di kampus A Universitas Negeri Jakarta. Lalu yang keempat, jumlah sampel penelitian. Jumlah sampel penelitian yang kami minimalkan adalah 100 responden, karena ini menurut kelompok kami adalah angka yang paling ideal dalam melakukan penelitian ini. Lalu yang kelima, jenis data penelitian. Jenis data penelitian yang kami gunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer kita dapatkan melalui data langsung terhadap UMKM dengan melakukan wawancara, dan yang kedua adalah melalui kuesioner. Dan data sekunder adalah melalui studi literatur seperti yang sudah kami jelaskan tadi. Ada 3 studi literatur. Boleh di next. Selanjutnya adalah metode pengumpulan data. Yang pertama, jenis dan sumber data. Data untuk melakukan penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer didapat melalui metode kuantitatif, yaitu pengisian kuesioner yang telah kami sebarkan. Dan data sekunder kami dapat melalui literatur review yang didapat dari sumber internet yang tentunya relevan dan komprehensif dengan topik penelitian kami. Lalu yang kedua, ada instrumen penelitian. Instrumen penelitian kami adalah dengan menggunakan kuesioner, observasi, atau formulir lain yang berkaitan dengan pencatatan data, dan lainnya. Instrumen penelitian kuantitatif dan instrumen penelitian kualitatif tentunya tidak sama. Kami menggunakan 2 instrumen penelitian ini. Jadi penelitian ini singkatnya menggunakan instrumen berupa kuesioner dan juga studi literatur. Kuesioner digunakan sebagai data kuantitatif yang kami gunakan langsung, dan juga studi literatur sebagai acuan kami untuk mendapatkan sumber dan bukti yang relevan untuk membantu penelitian kami dalam melakukan penelitian ini. Lalu yang ketiga ada prosedur pengumpulan data. Yang pertama, kami menggunakan kuesioner, yaitu dengan mengumpulkan data melalui kuesioner, kami membuat kuesioner melalui Google Form, lalu kami sebarkan melalui media sosial seperti WhatsApp, Instagram, dan semacamnya. Lalu kami menerima data-data tersebut melalui spreadsheet. Lalu yang kedua, data UMKM. Kami langsung melakukan wawancara terhadap UMKM-UMKM mengenai
perilaku mahasiswa yang baru saja membeli. Jadi kami mendapatkan data secara langsung, data primer secara langsung. Lalu yang ketiga, studi literatur atau literatur dokumen. Di sini, literatur review atau studi literatur kami gunakan sebagai data sekunder, sebagai acuan kami dalam mendapatkan informasi-informasi baru mengenai penelitian yang akan kami lakukan. Boleh next. Selanjutnya adalah metodologi penelitian, yaitu teknik pengumpulan dan analisis data. Yang pertama, pengumpulan data. Data kuantitatif kami kumpulkan melalui survei dengan kuesioner sebagai instrumen utama. Kuesioner disebarkan kepada responden mahasiswa Universitas Negeri Jakarta. Sedangkan data kualitatif hanya dianalisis oleh kami sebagai referensi dalam topik penelitian kami. Hal yang kedua, pengolahan data awal. Setelah data kuantitatif terkumpul, data akan kami masukkan ke dalam perangkat lunak statistik, yaitu SPSS, untuk pengolahan data awal. Data yang terkumpul akan diberikan kode termasuk penanganan data yang hilang dan tidak valid. Lalu yang ketiga, analisis deskriptif. Analisis deskriptif kami gunakan untuk memberikan gambaran umum tentang data. Ini mencakup perhitungan rata-rata, median, deviasi standar, dan distribusi data terkait variabel fleksibilitas dan keamanan. Lalu yang keempat, uji statistik. Kami menggunakan beberapa uji statistik, yaitu regresi linear dan uji tes statistik, serta uji F statistik sebagai referensi kami, karena kami sudah mempelajarinya saat semester 2 lalu. Lalu yang kelima, interpretasi hasil. Hasil analisis statistik akan diinterpretasikan untuk menilai sejauh mana pengaruh fleksibilitas dan keamanan terhadap digitalisasi pembayaran UMKM pada mahasiswa Universitas Negeri Jakarta. Dengan menggunakan uji tes statistik, didapatkan hasil bahwa H0 ditolak dan H1 diterima. Lalu, hasil tersebut kami interpretasi dengan menarik kesimpulan dalam penelitian yang telah kami lakukan ini. Jadi next. Baiklah, berikut ini adalah hasil dari penelitian yang telah kami lakukan dengan melakukan pengolahan data terlebih dahulu. Kami mendapatkan hasil bahwa nilai p-value itu kurang dari 0,5, yang berarti H0 ditolak, dan nilai p-value X2 itu 0,0095 atau kurang dari 0,05, yang berarti H0 yang ditolak dan H1 diterima. Jadi secara singkatnya, karena H0 ditolak dan H1 diterima berdasarkan perhitungan p-value dengan menggunakan uji tes statistik, maka dapat disimpulkan bahwa variabel fleksibilitas atau X1 dan keamanan atau X2 itu berpengaruh terhadap variabel digitalisasi pembayaran UMKM atau variabel Y bagi mahasiswa Universitas Negeri Jakarta. Boleh next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, kita masuk ke dalam hasil diskusi. Apa yang perlu didiskusikan ke selanjutnya? Menurut kami itu yang pertama yaitu fleksibilitas X1. Jadi fleksibilitas positif dan signifikan ini terhadap digitalisasi pembayaran UMKM yaitu Y. Bagi mahasiswa manajemen Universitas Negeri Jakarta itu menurut jurnal dengan judul BI Fast sebagai sistem pembayaran dalam mendukung akselerasi digitalisasi ekonomi dan keuangan nasional oleh Ratnawati Marginingsih bahwa BI Fast ini sebagai infrastruktur SP retail nasional memiliki dampak positif dalam mendukung akselerasi digitalisasi ekonomi dan keuangan nasional. Nah, hal ini relevan nih dengan penelitian kami bahwa fleksibilitas dalam digitalisasi pembayaran berpengaruh positif. Selanjutnya, menurut yaitu yang keamanan X2 itu berpengaruh positif dan signifikan terhadap digitalisasi pembayaran UMKMY bagi mahasiswa manajemen Universitas Negeri Jakarta. Ini kaitannya dengan menurut jurnal keamanan data pribadi dalam sistem pembayaran e-wallet terhadap ancaman penipuan dan pengelabuan atau cybercrime oleh Surya Bodi David Tan bahwa kejahatan cyber bukan tidak mungkin untuk diatasi, namun ada keterbatasan dimiliki pihak berwajib untuk menemukan titik temu nih.
yang dapat mencegah serta mengatasi kejahatan cyber. Kurangnya pemahaman terhadap pentingnya keamanan data pribadi dan juga menjadi hal krusial terhadap maraknya kejahatan ini. Kita masuk ke slide selanjutnya yaitu kesimpulan dan saran. Baiklah. Jadi menurut kelompok kami, peneliti yang pertama itu ada tiga. Yang pertama yaitu variabel fleksibilitas dan keamanan secara bersama-sama memberikan pengaruh yang signifikan terhadap digitalisasi pembayaran UMKM. Nah, hal ini dapat dilihat dari signifikasi F-test yang kurang dari 0,05 dan nilai R-square yang cukup tinggi. Selanjutnya yang kedua yaitu berdasarkan hasil uji t-test, variabel fleksibilitas dan keamanan memiliki pengaruh signifikan secara individu terhadap digitalisasi pembayaran UMKM bagi mahasiswa Universitas Negeri Jakarta. Yang ketiga yaitu ada koefisien regresi menunjukkan bahwa fleksibilitas dan keamanan memiliki pengaruh positif terhadap digitalisasi pembayaran UMKM. Sarannya nanti kita akan berikan di penutup. Boleh di next. Oke, kita masuk ke dalam daftar pustaka. Eh, ini adalah beberapa daftar pustaka yang menjadi referensi kami untuk melakukan penelitian ini. Ada Karina dan Tiara tentang percepatan digitalisasi UMKM dan koperasi, diterbitkan oleh Tohar Media tahun 2022. Dan ada yang terbaru dari Natsir dan Hairina berjudul penggunaan QRIS sebagai alat pembayaran digital produktivitas produktivitas UMKM, yaitu diterbitkan oleh jurnal Serena Abimas di tahun 2023 halaman 1154 sampai 1163. Boleh di next dan saya kembalikan ke Firdaus. Oke, terima kasih Sendrio Rivalinsyah atas pemaparannya dan Kiki Adinugraha atas pemaparannya. Oke, kita sudah berada di penghujung presentasi pada kali ini. Berdasarkan penelitian dan kesimpulan yang telah dikemukakan, saya menyimpulkan beberapa saran untuk diberikan kepada UMKM itu sendiri dan uh, mahasiswa-mahasiswa atau halayak umum yang membaca penelitian tersebut. Jadi, yang pertama, UMKM di Universitas Negeri Jakarta dapat mengadopsi teknologi pembayaran digital untuk memberikan kemudahan bagi mahasiswa dalam bertransaksi secara efektif dan efisien. Yang kedua, mahasiswa harus berhati-hati dalam menggunakan platform e-wallet yang tersedia, khususnya data-data yang diberikan saat melakukan pendaftaran e-wallet untuk menghindari adanya kejahatan cyber. Soalnya pada saat ini tuh lagi banyak banget dan marak kejahatan cyber di mana data kita dicuri lalu kayak banyak orang yang memanfaatkan itu secara ilegal gitu. Jadi kita sendiri yang rugi pihak yang punya data tersebut. Oke, demikianlah sekian dari presentasi kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dan juga kekurangan informasi dari penelitian ini. Mohon kritik dan sarannya bisa disampaikan di kolom komentar. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.